Untuk materi matematika peminatan kelas 10 MIPA, bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi eksponensial. Tapi sebelum memasuki ke materi fungsi eksponen, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponensial dulu. Jadi sebelum masuk ke fungsinya, kita akan belajar ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponensial. Pertama, ada beberapa sifat di sini akan kita bahas. Pangkat bulat positif. Nah, bentuk itu akan dituliskan menjadi A pangkat N, di mana itu artinya A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Oke, eksponen itu sama aja dengan perpangkatan. Kalian di kelas 3 kemarin harusnya ada belajar ini ya, jadi harap diingat lagi. Contoh nih, maksudnya itu gimana? Contoh 2 pangkat 3. Berarti kalau A pangkat N dikali berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali. Jadi bukan artinya 2 dikali 3 ya, tapi 2-nya dikali sampai 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8, berarti hasilnya adalah 8, seperti itu. Contoh kalau misalnya bilangannya pecahan dan negatif, min 1/2 pangkat 4, artinya min 1/2 nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Baru kita kalikan. Kalau pecahan dikalikan seperti apa? Ingat tandanya nih. Min ketemu min, plus. Plus ketemu min, min. Min ketemu min, plus. Berarti nanti hasilnya akan positif ya. Atasnya dikali, bawahnya juga. 1 kali 1 kali 1 kali 1, bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sampai 4. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oh, artinya jawabannya adalah 1/16. Nah, itu kalau pangkat bulat positif, artinya pangkatnya yang positif ya. Sekarang gimana kalau pangkatnya itu 0? Kalau pangkat 0, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku sifat ini. A dipangkatkan 0 sama dengan 1, yang artinya setiap bilangan A, berapapun nilai A, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Dan harus 1, tidak boleh lebih. Contoh 5 pangkat 0. Contoh 5 pangkat 0. Kan A pangkat 0 1, berarti 5 pangkat 0 nilainya 1. Min 10 pangkat 0 hasilnya ya 1. 1 juta pangkat 0 tetap 1. Oke. Berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti nilainya 1. Tuh, ingat pangkat bulat 0. Next, pangkat bulat negatif. Artinya pangkatnya negatif. A pangkat N sama dengan 1/A pangkat N. Biasanya kasus kalau pangkat itu negatif harus dirubah menjadi pangkat positif. Caranya adalah harus diubah menjadi bentuk pecahan. Nih, supaya pangkatnya negatif jadi positif, maka ubah ke pecahan. Contoh, 2 pangkat 3, artinya atasnya selalu 1 ya. 1/2 pangkat 3 gitu. Baru bawahnya kita eksekusi. 2 pangkat 3 tadi gimana? 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 1/8. Sama halnya seperti ini juga. Min 3 pangkat min 3. Berarti 1/min3 sudah pangkat 3. Ingat, pangkat negatif ubah jadi positif dengan cara pecahan. Berarti 1/min3 kali min3 kali min3. Min ketemu min, plus ketemu min. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ingat, perkaliannya harus cepat ya. Di sini min 1/2 pangkat min 5. Oh, berarti sama. Nah, kalau yang kayak gini artinya kan 1 kan per min 1/2 kali pangkat 5. Sorry. Kalau pangkat 5 berarti 5 kali kan. Min 1/2, 2, 3, 4, 5. Itu. Oke, ini pangkat bulat negatif. Kita next lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini harus diingat ya. Yang A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A ditambah P. Dengan kata lain, setiap pangkat kalau ininya sama, basisnya sama, dan dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau dikali, pangkat ditambah.
Kalau dikali pangkat ditambah. Sedangkan kalau dibagi pangkat itu, nih, ini kan dibagi nih. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P per A pangkat Q sama dengan dikurang pangkatnya ya. A P kurang Q. Tuh ingat. C, A pangkat min P. Ini tadi kan pangkatnya negatif, ubah jadi positif, jadi pecahan. Gimana kalau pangkatnya dipangkatkan? A pangkat P pangkat Q lagi. Maka menjadi A P dikali Q. Oke, dikali. Next, A B pangkat P. Oh, berarti kalau kayak gini di dalam kurung A-nya pangkat P dikali dengan B pangkat P. Sedangkan kalau dibagi juga sama. Oke, itu sifat-sifatnya harap diingat ya. Ini akan ribet tapi kita akan coba. Karena ibu kasih contoh soal. Contoh soal nanti sama kayak soal yang ibu kasih lah. Tentukan hasil. Misalnya A, kita jawab nih. Jawab 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 2. Ingat kata ibu tadi, 2 pangkat 3 berarti kan 2 dikali sampai 3 kali. Kalau 2 pangkat 2 dikali sampai 2 kali. Kalau 2 aja berarti dia 1 nih. Cuman kalau misalnya angkanya sama dan dia dikali, pangkatnya berarti ditambah. Pangkatnya ditambah berarti tinggal tulis 2. Ini 3 ditambah 2 ditambah ini berapa pangkatnya? Di sini ada pangkat 1 tapi dia tidak dituliskan. Jadi kalau cuma 2 berarti pangkatnya 1. Nah, gitu. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 5 tambah 1 jadi 6. Gitu caranya, Nak. Gimana kalau yang B? 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat min 13 per 3 pangkat 4. Sama ibu bilang tadi, kalau basisnya sama, pangkatnya dikali berarti ditambah. 3 berarti 5 tambah 7 tambah min 13 nih. Min 13, sorry, aduh, ininya keluar. Gini ya, min 13 ya. Per 3 pangkat 4. Sekarang kita tambahkan dulu pangkatnya. 5 tambah 7, 12. 12 ditambah min 13. Ibu salah soal ini, oke lah. 12 tambah min 13. Kalian ingat kalau misalnya bentuk seperti ini, gimana caranya? Plus ketemu min, hasilnya jadi min. Berarti 3 2 pangkat 12 kurang 13 per 3 pangkat 4. 12 kurang 13 berapa hasilnya? Min 1 kan? Per 3 pangkat 4. Ingat. Terus kalau dibagi berarti pangkat dikurang. 3 pangkat min 1 dikurang 4. Min 1 min 4. Utang 1 utang lagi 4, hasilnya adalah min 5. Dah sampai sini gitu. Ingat hati-hati penulisan pangkat lah, jangan sampai pangkat itu sejajar dengan angka pokok, jadi dia harus di atas dan lebih kecil. Terakhir ada contoh bentuk yang senilai dengan X pangkat 2 Y Z pangkat 4 pangkat 2 per X Y pangkat 3 Z pangkat 5. Ini lebih rumit. Kita coba jawab yang C. X pangkat 2 Y Z pangkat 4 per, ini 2 dulu, per X Y pangkat 3 Z pangkat 5. Oke. Kalau ada bentuk seperti ini, yang dalam kurung kita pangkatkan dulu dengan yang di luar. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali ya. Berarti X2 dikali 2 nih dengan luar. Y, berarti kan ini pangkatnya 1 kan kata ibu, tapi tidak pernah dituliskan. Sekarang kita tuliskan. Sedangkan Z 4 kali 2. Bawahnya gimana? Bawahnya tetap aja kita abaikan dulu. Oke. 2 kali 2 4, berarti X pangkat 4. Sedangkan Y, ini titik ya, Y 1 kali 2 2, Z 4 kali 2 8 per X Y pangkat 3 Z pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagikan, pembagian ini berarti pangkat dikurang. Yang dikurang itu yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Maksudnya gimana ibu? Contohnya gini. 4 kita kurang dengan pangkat ini adalah 1. Nah, Y 2 kurang 3. Z 8 kurang 5 bawah.
kan tinggal kita kurang. 4 kurang 1 3, sedangkan Y 2 kurang 3 punya duit 2, utangnya 3, berarti minus 1, utangnya tetap 1. Z 8 kurang 5 3. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Tapi biasanya bentuk yang negatif pangkatnya itu harus diubah ke positif dengan syarat ubah ke pecahan kan. Berarti yang positif tetap di atas sebagai pembilang, yang negatif di bawah. Gini, atau ibu tuliskan. Nah, ini Y pangkat 1 atau Y sama aja, bentuknya seperti ini. Biasanya kalau soal pilihan ganda, kalian lihat dari pilihannya. Oh, yang mana nih? Ingat, harus teliti di hitungan pangkatnya sesuai dengan rumus yang ibu berikan ini tadi. Oke, mohon perhatikan baik-baik. Habis ini ada soal yang ibu kasih di classroom. Semangat dan selamat mengerjakan.